Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani dalam mata kuliah. Untuk kali ini saya akan membahas tentang etikolegal dalam pelayanan kebidanan. Nah, pada materi untuk yang pertama ini untuk etikolegal dalam pelayanan kebidanan, saya akan membahas tentang konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang akan saya bahas di sini adalah konsep tentang etika, etiket, moral, dan hukum. Ya, jadi saya akan membahas tentang etika, etiket, moral, dan hukum. Nah, tapi mungkin untuk video yang kali ini tidak sampai semuanya selesai terlebih dahulu. Jadi nanti akan untuk materi ini akan ada beberapa video nanti ya. Yuk kita langsung saja untuk slide berikutnya. Nah, karena kita membahas tentang konsep, pasti kita akan bertanya-tanya tentang apa sih itu etika, apa itu etiket, lalu apa itu moral, dan apa itu hukum. Ya, terkadang juga banyak orang yang selalu menyamakan antara etika, etiket, dan juga moral. Ya, jadi mereka membahasakan bahwa etika dan etiket itu sama. Nah, nanti kita akan belajar apakah betul etika dan juga etiket itu satu hal yang sama ataukah berbeda. Kalau berbeda, perbedaannya ada di sebelah mana, ada di mananya perbedaannya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah tentang etika. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar bahwa etika itu apa sih? Etika itu sebuah perilaku kan seperti itu. Tapi yang seperti apa gitu kan? Kita belajar dari segi etimologinya dulu. Dari segi bahasa, etika ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau dari bahasa Yunani ini sering disebut ethos. Nah, ethos ini berarti adat kebiasaan. Nah, kalau dari bahasa Yunani yaitu ethos itu berarti adat kebiasaan. Nah, untuk kata etika dalam bahasa Latin ini sama dengan moral, ya, yang berasal dari kata mores, yang artinya kebiasaan juga, gitu, ya. Nah, ini sudah bisa dipahami ya bahwa etika, moral itu berarti sama, gitu ya. Nah, jadi kalau dari bahasa Latin itu etika itu sama dengan moral, ya, yang berasal dari kata mores, yaitu artinya kebiasaan. Nah, oleh sebab itu, keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni adat kebiasaan orang atau manusia dalam konteks sosialnya. Ya, jadi pengertian dilihat dari segi bahasa, etika itu pengertiannya adalah adat kebiasaan orang atau manusia dalam konteks sosialnya. Nah, ini ada beberapa yang menyimpulkan ya, menurut Purwadarminta ini menyimpulkan bahwa etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban seseorang. Nah, kalau menurut beliau ini dia menyimpulkan bahwa etika ini sama dengan akhlak ya, atau pemahaman tentang perilaku apa yang baik dan perilaku apa yang buruk gitu, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban seseorang. Nah, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Ya, jadi etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Nah, etika sendiri ini mempunyai 3 arti. Nah, yang pertama, kata etika ini dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok
dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, arti yang pertama itu. Ya, jadi etika ini dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang dijadikan pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, dan yang dimaksud di sini adalah kode etik. Nah, nanti pasti kita akan membahas sampai ke sana ya. Kode etik itu berasal dari kata etika ya, atau sesuatu yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Gitu ya, kode etik. Untuk yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang baik atau buruk. Ya, sekali lagi untuk arti etika yang ketiga adalah ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Nah, kesimpulannya ya, dari 3 arti tersebut di atas dan dari beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, ada dari beberapa ahli juga gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika atau moral adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara umum dan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi etika itu sama berarti dengan moral ya, beretika, bermoral itu sama ya. Itu adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara umum dan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu adalah etika. Sekarang kita bicara etiket. Nah, etiket adalah sesuatu cara atau ketentuan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu anggota masyarakat tertentu, di mana cara atau ketentuan tersebut ini ditentukan oleh kelompok masyarakat tertentu tersebut, gitu ya. Jadi mohon dibedakan dengan etika ya, tadi etika masih ingat ya, ini secara umum kalau etika. Nah, kalau etiket ini suatu cara atau ketentuan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Nah, tapi di mana cara atau ketentuan tersebut ini ditentukan juga oleh kelompok masyarakat tertentu tersebut itu, gitu ya. Jadi bisa jadi etiket di tempat saya, nah, itu berbeda dengan etiket di tempat kalian. Nah, ini karena tergantung kelompok masyarakat itu menentukan suatu cara atau tingkah laku itu harus bagaimana di sana, gitu ya. Bisa dipahami ya untuk etiket ini. Jadi suatu cara atau ketentuan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu anggota masyarakat tertentu, tapi di mana cara atau ketentuan tersebut ini ditentukan oleh kelompok masyarakat tertentu tersebut. Gitu. Nah, etiket ini bisa dikatakan juga sopan santun. Nah, ya, sopan santun. Etiket atau sopan santun ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang menyepakati tindakan atau perilaku tersebut. Ya, sekali lagi, ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang mana masyarakat itu memang sudah menyepakati tindakan atau perilaku tersebut. Itu namanya etiket. Ya, itu namanya etiket. Ya, nanti kita akan belajar persamaan etiket apa dengan etika. Adakah samanya? Lalu apakah jelas ini berbeda? Ya, udah jelas ini berbeda, ya. Apakah pasti berbeda? Apakah ada samanya atau tidak? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, ini ada beberapa contoh. Kira-kira mana yang masuk etika dan mana yang masuk etiket? Ini ada contoh tata krama di lingkungan Jawa, ya kan, nomor 1. Ya. Lalu ini ada contoh memberi orang yang kurang mampu. Nah, terus ini ada contoh orang mencuri. Nah, kira-kira
mana yang masuk etika dan mana yang masuk etiket. Ya. Nah, ini. Jadi kalau di sini kita lihat dari pengertiannya bahwa etika itu adalah suatu perilaku baik ataupun buruk, ya, yang berlaku secara umum pada kelompok masyarakat tertentu. Kalau etiket, ya, kalau etiket itu etika ya. Kalau etiket ini suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat itu, di mana ketentuan perbuatan atau perilaku itu yang menentukan adalah kelompok masyarakat tersebut juga. Nah, gitu ya kan. Apakah sekarang saya kasih contoh satu. Ini adalah ada tata krama di di lingkungan orang Jawa, ya. Jadi benar-benar ini adalah sopan harus tunduk terhadap orang yang lebih tua, gitu ya. Harus berbahasa krama juga, ya, untuk orang yang lebih tua. Nah, apakah hal seperti ini berlaku untuk di lingkungan yang bukan lingkungan orang Jawa? Contoh misalnya ada di kota-kota besar yang ada mungkin tidak di Jawa, di Jakarta mungkin, atau mungkin di luar Jawa. Oke, di luar Jawa saja mungkin. Apakah seperti ini tata kramanya? Oh, mungkin kan berbeda, ya kan. Makanya untuk contoh nomor 1 ini termasuk etiket, ya, karena termasuk dalam sopan santun, yang mana ini hanya berlaku pada kelompok masyarakat tersebut, gitu. Kelompok masyarakat Jawa yang seperti ini. Kalau kalian orang Jawa bertemu dengan orang yang lebih tua, itu harus benar-benar sopan seperti ini, ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah mencuri. Mencuri mau di Jawa, mau dimanapun tempatnya, bahkan di luar negeri, ya, di belahan dunia manapun, yang namanya mencuri itu salah. Tindakan yang tidak benar, etika yang tidak benar, atau etika yang buruk, ya. Nah, jadi ini termasuk etika karena dimanapun sama, salah, ya, secara umum, mengatur perilaku secara umum, ya. Jadi dimanapun salah. Tapi kalau ini misalnya kita tidak bertemu dengan orang luar, mungkin orang luar negeri mungkin, ya, jadi orang barat mungkin. Nah, kita ketemu, apakah harus seperti ini? Kalau tidak seperti ini salah? Enggak, ya. Jadi ini hanya berlaku kalau kita ada di lingkungan orang Jawa saja. Tapi kalau ini mau dimanapun tempatnya salah, lah itu yang membedakan, ya kan. Ini etiket, ini etika, ya, seperti itu. Ini juga sama, ya. Ini maksudnya adalah etika, ya, karena dia di mana-mana yang namanya memberi orang yang kurang mampu itu juga perilaku yang baik, dimanapun itu baik. Tuh. Lalu lanjut, ini ada contoh lagi, ya, ada contoh lagi. Mana yang etiket, mana yang etika? Nah, jadi bisa kita lihat lagi, ya. Mencium tangan lah, mencium tangan seperti ini adalah budayanya orang Indonesia, ya kan. Kalau bukan orang Indonesia, itu seperti hal yang aneh, gitu. Nah, karena ini hanya berlaku kalau kita di Indonesia. Orang Indonesia kalau bertemu orang yang lebih tua itu ciumnya cium tangan. Nah, itu makanya itu menjadi etiket orang Indonesia, ya. Terus ini juga bersalaman seperti ini. Ini juga budaya ketimuran, sama dengan di Indonesia, ya. Beda dengan ini. Kita bertemu orang Jepang. Orang Jepang itu dianggap sopan, ya, itu kalau dia menundukkan badannya, membungkukkan badannya seperti ini. Nah, makanya ini adalah etiket, ya. Sekali lagi, ini etiket. Kalau kita tidak bertemu dengan orang yang menyepakati etiket atau aturan tersebut, itu nggak masalah, tidak akan salah. Sama halnya seperti ini, ya, itu tidak akan salah. Itu adalah bedanya etika dan etiket, ya. Ini salah satu contoh yang gampang itu, ya. Kita akan memahami lagi, mempelajari lagi. Nah,
sekarang kita akan lebih memahami lagi saat kita tahu ternyata antara etika dan etiket ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan gitu ya. Jadi apa saja persamaan etika dan etiket? Yang pertama, etika dan etiket ini sama-sama menyangkut perilaku manusia ya. Dia sama-sama menyangkut perilaku manusia. Istilah ini, etika etiket ini hanya digunakan untuk manusia. Hewan tidak akan mengenal yang namanya etika dan etiket. Gak mungkin kan ada kucing jalan gak menyapa terus disalahkan, kan enggak ya. Jadi itu tidak berlaku pada hewan. Etika dan etiket ini hanya berlaku pada manusia, menyangkut perilaku manusia. Tuh persamaan yang pertama. Yang kedua adalah baik etika maupun etiket ini mengatur perilaku manusia ini secara normatif ya. Apa artinya normatif? Artinya adalah memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya. Jadi dia memberi norma ya, baik etika maupun etiket ini sama-sama memberi norma ya. Jadi bedanya cuman kalau etika itu secara umum, kalau etiket secara khusus atau tertentu gitu. Tapi sama-sama, kalau secara etiket dia salah, dia akan disalahkan. Salah, kamu salah. Ya, etika juga sama. Kalau misalnya salah ya salah gitu. Kalau betul ya betul. Itulah yang dinamakan memberi norma atau perilaku secara normatif ya gitu. Ya, jadi menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, terkadang dari sifat normatif inilah ya yang menyebabkan kedua istilah ini mudah dicampur adukan, benar-benar itu memang sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, padahal nggak seperti itu gitu ya, ada perbedaannya ya. Persamaannya ini tadi ya, menyangkut perilaku manusia yang pertama, yang kedua ini mengatur perilaku manusianya secara normatif atau memberi norma baik atau tidak baik. Nah, sekarang perbedaan etika dan etiket. Perbedaannya apa etika dan etiket? Nah, yang pertama, etiket ini menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia yang telah ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Ya. Jadi menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia yang telah ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Nah, kalau etika ini tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, melainkan memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Ya, jadi tidak terbatas, dia lebih umum gitu. Kalau etika dia khusus karena apakah dia melakukan yang sudah ditentukan di suatu kalangan itu atau tidak. Tapi kalau etika tidak terbatas, dia lebih umum pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Nah, yang kedua, perbedaan yang kedua adalah etika ini hanya berlaku pada pergaulan. Artinya jika tidak ada orang lain hadir, maka etiket ini tidak berlaku ya. Jadi etiket ini berlaku pada pergaulan. Artinya jika tidak ada orang lain hadir, maka etiket tidak berlaku. Contohnya tadi, contoh yang tadi di budaya Jawa itu kan harus benar-benar tunduk dengan orang yang lebih tua, benar-benar dia bahasa, cara berbahasanya juga harus sopan, ada tata kramanya, ada bahasanya juga berbeda lah. Ini hanya berlaku kalau kita berinteraksi gitu. Tapi kalau tidak berinteraksi, ya etiket tidak berlaku. Tidak perlu kita harus bertata krama, tidak perlu harus kita, kalau pada saat kita sendirian maksud saya ya, itu tidak harus kita berbicara dengan bahasa krama itu tadi, tidak harus. Ini contohnya yang di masyarakat Jawa saya contohkan ya, karena saya juga orang Jawa gitu ya, seperti itu. Itu contohnya etiket ini hanya berlaku pada pergaulan. Jadi kalau tidak ada orang lain, ya etiket tidak akan berlaku, sudah biasa aja gitu. Nah,
Tapi kalau etika ini selalu berlaku walaupun tidak ada orang. Contohnya tadi, ya, mencuri. Ya, yang namanya mencuri pasti mereka akan cari saat tidak ada orang gitu kan. Pencuri akan cari saat tidak ada orang gitu. Tapi walaupun tidak ada orang, yang namanya mencuri tetap itu adalah etika yang salah. Ya, tetap itu adalah etika yang salah. Makanya etika ini selalu berlaku walaupun tidak ada orang. Kalau etiket hanya berlaku saat ada interaksi dengan orang lain, ya, atau pada pergaulan. Itu perbedaan yang kedua. Lalu yang ketiga, etiket ini bersifat relatif. Artinya apa? Artinya bila suatu hal dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, contoh tadi ya, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Nah, contoh tadi kita kembali lagi, contohnya satu aja biar gampang ya. Jadi contohnya itu kalau pada masyarakat Jawa, kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita tidak menyapa, tidak sopan, ngomong juga kasar, ya kan? Nah, ini dianggap tidak sopan kalau pada masyarakat Jawa, tapi dia bisa dianggap sopan kalau dalam kebudayaan yang lain, tidak di Jawa contohnya. Nah, itu bisa dianggap sopan. Inilah yang dinamakan bersifat relatif itu tadi, ya. Jadi bila suatu hal dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, maka dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Nah, kalau etika ini bersifat absolut. Ya, contohnya sifat mencuri, membunuh, berbohong dan lain-lain dimanapun keberadaannya pasti akan dianggap negatif. Ya, pasti akan dianggap negatif. Sifat jujur, sifat baik dengan orang lain, sifat selalu memberi orang yang tidak mampu, itu dimanapun keberadaannya pasti dianggap positif. Ya, itu yang dinamakan sifatnya absolut. Ya, jadi di sini salah, di sana pasti salah, di sini betul, dimanapun pasti betul. Itu yang namanya etika. Kalau etiket tidak, ya, dia lebih relatif. Itu ya. Terus yang keempat, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja, ya. Kalau etika ini menyangkut manusia dari segi dalam, maaf ya. Jadi kalau etiket ini memandang manusia ini dari segi lahiriah saja, kalau kelihatan, ya. Kenapa? Karena memang etiket ini berlaku kalau ada pergaulan, kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia memandang manusia dari segi lahiriah saja, dilihat gitu ya. Tapi kalau etika ini menyangkut manusia dari segi dalam, ya, dari segi dirinya, ya, dalam, ya, karena menyangkut itu tadi. Karena kalau etika itu kan kalau di sini salah, dimanapun juga pasti akan salah. Di sini negatif, dimanapun akan dianggap negatif itu tadi, ya. Jadi dia menyangkut lebih ke menyangkut perasaan atau psikis dari seseorang. Tapi kalau etiket tidak, ya, dia hanya melihatnya, memandang manusia dari segi lahiriah saja. Karena kalau etiket ini bisa dilihat, tapi kalau etika terkadang kita tidak tahu gitu, ya. Kita tidak tahu apakah orang itu etikanya baik atau tidak. Kalau tidak dari segi perasaannya kita tidak tahu, ya, karena menyangkut dari segi dalam, ya, kalau etika. Kalau etiket tidak. Nah, tuh, ya, itu adalah persamaan dan perbedaan dari etika dan etiket. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah etika. Apa hubungan etika dengan hati nurani? Pasti kita tahu, ya. Kita semua sebagai manusia ini pasti memiliki hati nurani. Hati nurani itu yang seperti apa gitu? Apa hubungan hati nurani dengan etika atau moral? Ya, sudah jelas ini memang sangat berhubungan. Karena apa? Tadi saya menjelaskan bahwa etika ini dilihat dari segi dalam, memandang manusia dari segi dalam. Dari segi dalam ini adalah hati nurani itu tadi, gitu, ya. Bagaimana segi hubungannya itu, bagaimana kita akan bahas.
hati nurani. Kita akan membahas tentang hati nurani. Nah, jadi hati nurani adalah penghayatan atau kesadaran tentang baik atau buruk, benar atau tidak benar, berhubungan dengan tingkah laku konkret seseorang di dalam masyarakat. Jadi dia adalah sebuah penghayatan atau kesadaran manusia tentang baik atau buruk, benar tidak benar. Nah, hati nurani ini memerintahkan atau melarang kita untuk bertindak atau tidak bertindak, menganjurkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang dihadapinya. Ya, ini sangat akan, hati nurani ini akan sangat berpengaruh pada kita sebagai seorang bidan nantinya, ya. Kalian yang mahasiswa kebidanan, ya, kenapa harus mempelajari tentang etiko-legal dan konsep-konsep dasar seperti ini, karena supaya kalian tahu, ya. Jadi dari diri seorang bidan itu hati nurani sangat benar-benar digunakan saat kita melakukan tindakan, ya, saat kita akan melakukan sesuatu dalam situasi yang akan kita hadapi nantinya. Itu menggunakan hati nurani. Karena hati nurani yang akan memerintahkan kita atau melarang kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, hati nurani ini erat kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran ini merupakan ciri khas pada manusia dan tidak ada pada makhluk hidup yang lain, ya. Jadi hanya manusia yang punya hati nurani, ya, sudah jelas, ya. Jadi ini kaitannya dengan kesadaran, sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku manusia dimanapun dikendalikan oleh kesadarannya atau hati nuraninya, itu tadi. Di mana hati nurani ini adalah merupakan sifat dasar manusia atau kesadaran mengenal diri sendiri. Nah, di mana pada hakikatnya manusia ini mengiyakan pada sesuatu hal yang bersifat baik dan tidak mengiyakan sesuatu hal yang bersifat tidak baik. Ingat, ya. Pada hakikatnya manusia ini sebenarnya mengiyakan pada sesuatu yang bersifat baik. Ya, dia tidak akan mengiyakan pada sesuatu yang bersifat tidak baik. Sejujurnya itu seperti itu. Hati nurani itu seperti itu. Ya, jadi semua manusia itu sebenarnya kalau dia benar-benar menggunakan kesadaran dan hati nuraninya, itu adalah semua manusia itu baik semuanya. Ya. Jadi apa yang membuat manusia itu tidak baik? Ya, mungkin bisa jadi karena lingkungan, karena pengaruh orang, karena itu tadi pengaruh dari lingkungan. Dia merasa bagaimana seperti itu, akhirnya membuat dia melakukan tindakan yang tidak baik. Padahal sebenarnya pada hakikatnya manusia itu tidak akan mengiyakan pada sesuatu hal yang sifatnya itu tidak baik. Ya. Nah, kesimpulannya, hati nurani ini mempunyai kedudukan yang kuat dalam kehidupan moral manusia atau dalam etika, dalam manusia ini berperilaku atau berbuat nantinya. Ya, ini memiliki kedudukan yang kuat hati nurani. Bahkan dapat dikatakan bahwa hati nurani adalah ukuran norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia. Ya, jadi memang sangat diperlukan menggunakan hati nurani saat kita mau bertindak. Karena apa? Pasti kalau kita benar-benar menggunakan hati nurani, itu pasti kita akan bertindak dengan baik dan benar. Ya. Jadi kenapa kok ada orang yang bertindaknya tidak baik? Ya mungkin karena dia sudah mengingkari hati nuraninya. Dia terpengaruh oleh lingkungan yang ada di luar, ya, ada omongan-omongan dari luar. Seperti itu. Ya, itulah yang dikatakan hati nurani. Jadi gunakanlah hati nurani ini sebagai ukuran norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan sebagai manusia. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan di video kali ini, baru konsep tentang etiket, etika,
atau moral ya, tadi sudah saya jelaskan. Terus hubungannya dengan hati nurani itu apa ya, itulah kita harus tahu konsep itu terlebih dahulu sebelum nanti di video selanjutnya saya baru akan membahas tentang hukum dan juga tentang konsep dari etika masih ada sedikit juga ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Terima kasih, jangan lupa selalu ikuti video-video yang akan kita update terus ya tentang materi-materi kuliah kebidanan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.